Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, contoh yang kedua, bid'ah di zaman Rasul. Ada seorang sahabat, itu sahabat Ansor. Jadi di zaman Rasul itu orang-orang yang datang dari Makkah ke Madinah disebut sahabat Al-Muhajirin. Jadi sahabat Al-Muhajirin itu artinya pendatang. Nah, sahabat yang penduduk asli yang tidak hijrah dari Mekah ke Madinah, penduduk aslinya itu disebut sahabat Ansor, orang-orang yang menolong orang-orang yang Muhajirin. Dia memberikan hartanya, memberikan rumahnya, memberikan asetnya, dan memberikan segalanya dalam rangka kegiatan dakwah Islam. Nah, di Madinah itu di sekitar Masjid Quba. Jadi Masjid Quba itu adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi. Ketika Nabi dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah, lalu kemudian masuk ke wilayah kota Madinah, maka di situ beliau berhenti dan di situ beliau membangun masjid namanya Masjid Quba. Dan itulah masjid yang pertama Rasul dirikan, bukan Masjid Nabawi. Masjid Nabawi adalah yang kedua. Nah, di situ ada seorang ulama, ada seorang yang dihormati dan sangat dicintai oleh umatnya. Dia diminta jadi imam. Nah, kalau di sini mungkin Pak Hajaris. Jadi Pak Hajaris ini diminta oleh umatnya untuk menjadi imam. Namun ini ulama ketika ini sahabat ketika diminta jadi imam, dia bilang, para jamaah, saya bersedia jadi imam, menjadi imam kalian di Masjid Quba ini. Akan tetapi saya mohon kebiasaanku jangan engkau protes. Aku akan menjadi imam sebagaimana yang biasa aku laksanakan ketika aku sholat sendirian. Dan aku hanya minta itu. Apa kalian setuju? Setuju. Maka kemudian sahabat ini menjadi imam. Nah, cuma kebiasaan ini adalah unik. Dalam bahasa teks hadisnya, kana rajulun minal ansori ya ummuhu fil Masjid Quba. Jadi tadi ada seorang yang dihormati di wilayah Masjid Quba. Wa kana kullama iftataha suratu yaqra'u biha lahum fis salati mimma yaqra'u bihi iftataha biqul huwallahu ahad. Jadi ini sahabat ini ketika menjadi imam, tiap kali sholat, ketika rakaat pertama, setelah dia membaca Al-Fatihah, lalu kemudian dia baca qul huwallahu ahad, membaca Al-Ikhlas. Jadi rakaat pertama Al-Fatihah, Al-Ikhlas, baru surat yang lain. Rakaat kedua tsumma yaqra'u suratul ukhra ma'aha wa kana yasna'u dzalika fi kulli rak'atin fa kullama ashabuhu. Jadi rakaat kedua dia baca Al-Fatihah lagi, lalu Al-Ikhlas lagi, baru surat yang lain. Jadi sholatnya begitu. Kalau sholat subuh 2 rakaat, Fatihah pertama, lalu baca Al-Ikhlas, lalu baru surat lain. Rakaat kedua baca Al-Fatihah, lalu Al-Ikhlas, lalu baru surat lain. 2 kali baca dulu. Lalu kemudian sholat maghrib begitu. 3 kali Al-Fatihah, 3 kali Al-Ikhlas, 3 kali surat yang lain. Begitu terus. Maka ini para sahabat yang lain itu memprotes. Kenapa? Karena ini tidak pernah dicontohkan Rasul. Tidak pernah dicontohkan Rasul, tidak pernah diperintahkan oleh Rasul, dan tidak ada sahabat yang lain yang mengerjakan model begini. Ini cuma satu-satunya ini. Unik. Jelas? Jelas? Jale. Faqalu innaka tabtaqi bi hadhihi surah thumma la tara innaha tujzi'u hatta taqra bi ukhra fa imma taqra bi ma imma an tada'a wa taqra bi ukhra. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, selanjutnya
Akhirnya pada suatu hari diprotes. Nah, para jamaah itu mengatakan, engkau ini tiap kali habis membaca Al-Fatihah, engkau baca Al-Ikhlas. Bukankah kalau engkau sudah membaca surat Al-Ikhlas itu sudah cukup, tidak perlu baca surat yang lain? Atau kalau engkau membaca surat yang lain tidak perlu membaca surat Al-Ikhlas? Dia menjawab, ma'ana bitarikiha. Kalau engkau memang tidak setuju, aku lebih baik mengundurkan diri sebagai imam. Ma'ana bitarikiha, saya enggak mau meninggalkan bacaan surat Al-Ikhlas itu. In akhbabtum a'ummukum bidzalik fa'altu. Kalau engkau kalian memang masih sepakat aku menjadi imam Masjid Quba, akan aku lanjutkan. Wa in karitum taraktukum. Jika kalian semua tidak suka, sudah tidak senang dengan aku menjadi imam Masjid Quba, karena tiap aku membaca Al-Fatihah, aku baca Al-Ikhlas, tiap rakaatnya aku akan tinggalkan. Wa kanu yar'annahu min afdalihim wa karyu ayyumu ghairu falamma atahumun nabi. Jadi kejadian ini terus berlanjut. Nah, pada suatu hari falamma atahumun nabi, nabi kebetulan mampir ke Masjid Quba. Nah, ketika nabi datang ke Masjid Quba, akhbaruhul khabar. Ini jamaah-jamaah ngadu sama nabi. Ya Rasul, ini imam kita ini aneh ya Rasul. Ya Rasul, imam ini adalah unik ya Rasul. Karena beliau ini tiap kali sholat, tiap kali ngimami, setelah Al-Fatihah beliau membaca Al-Ikhlas ya Rasul. Kalau sholatnya 2 rakaat, Al-Ikhlasnya 2 kali. Kalau sholatnya 4 rakaat, Al-Ikhlasnya 4 kali, baru beliau ini membaca surat yang lain. Oh, diadukan Pak sama Rasul. Karena ini unik. Tidak pernah diperintah Rasul, Rasul tidak pernah sabda untuk itu, tidak pernah juga Rasul mengerjakan, mencontohkan sholat model gitu. Rasul kemudian mengklarifikasi, ya fulan, ma yamna'uka an taf'ala ma ya'muruka bihi ashabuk wa ma yahmiluka ala luzumi hadhihi suwar fi kulli raq'atin. Fulan, apa yang menjadikan keberatanmu engkau meninggalkan membaca Al-Ikhlas di tiap rakaatnya, sedangkan itu dikehendaki oleh jamaah? Apa yang menjadikanmu itu tetap saja membaca surat Al-Ikhlas? Ma yahmiluka ala luzumi hadhihi surah fi kulli raq'atin. Ditanya. Apa jawab imam tadi? Inni uhibbuha ya Rasulullah. Aku mencintai surat Al-Ikhlas ya Rasul. Aku tidak ingin setiap aku sholat setelah Al-Fatihah, aku tidak ingin meninggalkan surat Al-Fatihah ya Rasul. Mendengar jawaban itu, Rasulullah bersabda, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kecintaanmu terhadap surat Al-Ikhlas itu menjadikanmu masuk surga. Alhamdulillah. Jelas? Jelas? Jadi ada perbuatan menjadi imam, sholat itu tiap sholat habis Al-Fatihah, Al-Ikhlas, lalu surat lain, tiap terus begitu terus. Padahal ini tidak pernah dicontohkan Rasul, dan tidak ada sahabat Nabi yang lain pun satu pun mengerjakan itu. Tapi setelah diklarifikasi Rasul, apa yang menyebabkanmu tidak mau meninggalkan Al-Ikhlas setelah engkau membaca Al-Fatihah sebagaimana diminta oleh sahabat-sahabatmu itu? Inni uhibbuha, aku mencintai surat Al-Ikhlas ya Rasul. Faqala, lalu kemudian Nabi bersabda, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kecintaanmu terhadap surat Al-Ikhlas menyebabkanmu masuk surga. Alhamdulillah. Jadi hadirin rahimakumullah, ini jelas
Dari definisi bid'ah ini jelas bid'ah. Tidak pernah dicontohkan Rasul, tidak pernah dikerjakan Rasul, Rasul tidak pernah memerintahkan, ini sahabat nyeleneh. Tapi begitu diadakan Rasul, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah, bid'ahnya justru oleh Rasul dikatakan masuk surga. Ini kan kita sering dengar orang baca Al-Ikhlas 1000 kali dibilang bid'ah. Baca Al-Ikhlas 1000 kali dibilang bid'ah. Nemen gitu. Nemen itu Pak. Nemen orang itu. Jadi saya suatu hari pernah membaca. Jadi kalau dicari mana hadisnya yang namanya Rasul memerintahkan orang membaca Al-Ikhlas 1000 kali, tidak ada. Sahabat tidak ada. Itu bid'ah. Bayangkan baca Al-Fatihah, baca Al-Ikhlas bid'ah, baca Yasin bid'ah. Al-Quran itu tidak cuma Yasin, Al-Quran itu tidak cuma Al-Ikhlas. Orang yang membaca Yasin tiap malam Jumat itu bid'ah, karena Rasul tidak pernah mengerjakan itu tiap malam Jumat. Wih, keren. Jelas? Jadi hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah,